Kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan untuk ujian. Mari kita lihat soalnya. Elektron terakhir dari suatu unsur X mempunyai bilangan kuantum diketahui L-nya 4, L-nya 1, M-nya -1, dan S-nya adalah -setengah. Maka ditanya berada pada golongan berapa dan periode berapa. Mari kita lihat. Jadi di sini angka N-nya 4 ini itu artinya berada pada kulit keempat atau berakhir pada 4. Kemudian ini angka L-nya sama dengan 1 berakhir pada sekulit P. Kemudian M di sini kita harus ingat bahwa untuk sekulit P, kotaknya atau kamar-kamar elektronnya ada 3. Dimulai dari -1, 0 sampai dengan +1. 0, -1, dan +1. Nah, nilai S ini menyatakan arah rotasi elektron. Kalau -setengah berarti sudah panahnya ke bawah. Untuk ini, karena ini -1 dan -setengah, berarti diambil kesimpulan arah panah sudah ke bawah. Mari kita lihat. Untuk tanda panah ke bawah, tanda panah ke atas, masing-masing dulu ya, ke atas. Nah, di sini -setengah dan berada pada bilangan magnetik yang -1. Artinya ini terakhir di M sama dengan -1. Nah, elektron ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti sekulit P di sini akan berakhir pada 4P4. Nah, kita buatkanlah konfigurasi untuk zat itu dari awal sampai berakhir di 4P4. Lambangnya X, kita buat dia konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Nah, sampai 3D10 adalah 4P. Ini 4P4 ya, berarti 4P4 di sini. Periode adalah jumlah kulit, berarti ini periode keempat. Dari nilainya ini, golongannya itu untuk berakhir di P itu tergolong golongan A, dan banyaknya golongan adalah elektron valensinya, berarti P ditambahkan dengan S. 4 tambah 2 berarti bernilai 6. Berarti ini golongan 6A. Jawabannya adalah bagian yang entok. Kita masuk ke soal topik kedua tentang laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi dinyatakan dalam 2NO tambah O2 menghasilkan NO2. Yang ini. Reaksi ini ada data percobaan. Data 1, 2, 3, 4. Sebelum kita selesaikan, kita harus carikan dulu orde terhadap NO, orde terhadap O2. Laju sama dengan konstanta dipangkatkan dengan reaktan. Reaktan dalam ini adalah NO. Ini NO dipangkatkan dengan ordenya, boleh kita misalkan X. Kemudian orde zatnya O2 kita pangkatkan dengan Y, boleh. Kalau kita menentukan orde si X, dalam hal ini adalah orde NO, kita lihat data O2 yang sama. O2 yang sama itu adalah di percobaan 2 dan 3. Data 2 dan 3. Berarti langsung kita bandingkan V2 banding V3. Apa itu? Konstantanya habis. V2 banding V3. Yang 0,01 per 0,03. 1/3 langsung ya. 1/3. Nah, itu berorde X. Nah, yang si O2-nya? O2-nya berarti dia data 2 dan 3. Ini dan ini. Ini dan ini kan dia berarti habis nih kan? Yang ini berarti habis nih. Kalau dia habis, berarti dia tidak usah saya tuliskan. Berarti V2 banding V3 adalah 1/3 pangkat 3. Berapa V-nya? 28 dan
252. Berarti saya tuliskan di sini 28 dibagikan dengan 252 itu sama dengan sepertiga pangkatkan dengan X. 28 per 252 itu adalah 1/9. 1 dibagi 9 itu akan sama dengan sepertiga pangkatkan dengan X. Berarti dapat kita peroleh X atau orde NO bernilai 2. Nah, untuk mencari orde Y, dalam hal ini punya si NO2, kita lihat data NO yang sama. NO yang sama itu adalah data 1 dan 2 nih. Data 1 dan 2. Kalau kita buat langsung data 1 dan 2, berarti kita bandingkan V1 banding V2. V1-nya berapa? Langsung kita buat. V1-nya 7, V2-nya 28. Berarti 7 per 28 ya. 7 per 28 itu akan sama dengan. Oke. Karena di sini NO-nya sama, berarti nanti habis. Tidak usah saya tuliskan. Nah, kita mencari orde O2. Ininya adalah 0,001 per 0,04. Berarti nilainya adalah 1 per 4. Berorde Y. Oke. Ini adalah 7 per 28 berarti 1 per 4 sama dengan 1/4 juga dipangkatkan dengan Y, maka dapat Y-nya bernilai 1. Nah, ketika sudah dapat ordenya si X bernilai 2, si Y bernilai 1, maka kita masukkan mencari nilai si A. Nilai si A ini berapa? Nilai si A ya. Nah, orde sudah ketemu, berarti persamaan lajunya sementara adalah V sama dengan konstanta NO dipangkatkan dengan ordenya si A tadi adalah 2, yang ini. Kemudian O2 berpangkat orde 1. Kita mencari orde A, berarti kita memasukkan ke salah satu data ini. Terserah kita hubungkan ke data keberapa, yang penting harus kena ke data 4. Boleh dia 14, boleh dia juga 24, terserah. Tapi kita misalkan data yang paling mudah adalah data 1 dan 4. Kalau data 1 dan 4 kita munculkan, maka V1 dibandingkan dengan V yang keempat. Kalau V1 banding V4 berarti sama dengan laju pertama berapa? 7 ya. 7 per laju yang keempat adalah A sama dengan. Oke, sama dengan. Ini saya buat dulu konstantanya. 7 berarti konstanta di sini NO yang pertama pangkatkan dengan ordenya 2 sudah ketemu. O2 berorde 1 per. Di sini adalah konstanta NO yang keempat. Ini keempat. Ini pertama pangkatkan dengan 2. Kemudian O2 yang keempat dipangkatkan dengan 1. Kalau kita masukkan nilainya V1 banding V4 adalah 7 banding A ya. Berarti ini 7 per A sama dengan konstanta ini bisa habis 0,01 per 0, data ini. Berarti 0,1 per 0,02 itu berarti setengah ya. 1 per 2 dipangkatkan dengan ordenya 2. Kemudian O2 yang pertama dibandingkan dengan O2 yang keempat. Yang mana itu? Saya masukkan di sini O2 yang pertama 0,1, O2 yang keempat 0,002. Berarti itu setengah ya. Itu kalikan dengan 1 per 2. Berarti kan dari sini kita peroleh 7 per A itu akan sama dengan 1/4 dikalikan dengan 1 per 2. 4 kali 2 8. 8 kali 7 berarti A-nya bernilai 7 kali 8 ya, 56. Jawabannya bagian dado. Kita masuk ke soal berikutnya tentang identifikasi senyawa karbon ya. Kita lihat gambarnya. Ini di sini ada suatu senyawa, ada bentuknya benzen, ada OH, ada amin, ada karboksilat. Nah, kita lihat.
Buret itu adalah uji dalam suatu protein itu untuk menguji adanya ikatan peptida ya. Gunanya untuk menguji ikatan peptida. Dalam gambar itu nggak ada ikatan peptida. Sedangkan milon itu adalah reaksi yang digunakan untuk menguji adanya fenol. Nah, fenol itu adalah benzen dengan adanya OH. Dalam senyawa ini ada di sini benzen dengan OH. Berarti itu positif untuk uji milon. Positif ya. Berarti yang milon benar. Kemudian santoproteat. Santoproteat itu reaksi apa? Santoproteat kalau dia milon tadi untuk adanya fenol. Kemudian santoproteat itu adalah reaksi yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya cincin benzena atau rantai benzena ya. Cincin benzena, apakah dalam struktur di atas ada cincin benzena? Ada, ini jawabannya. Ada, itu berarti positif. Maka bagian C juga benar. Timbal 2 asetat itu digunakan untuk menganalisa adanya kandungan belerang. Maka yang benar adalah milon dan santoproteat. Maka B benar, C benar. Yang paling benar adalah milon dan santoproteat. Bagian E. Oke, kita meningkat ke soal berikutnya tentang reaksi benzen. Nah, yang ditanya adalah reaksi secara berurutan untuk mengubah dari benzen dia menjadi asam metaklorobenzen sulfonat. Bagaimanakah reaksinya? Nah, mari kita ingat struktur benzena. Benzena adalah segi 6 dengan ada ikatan rangka berselang-seling yang sering digambarkan dengan ikatan bentuk bulat ya. Inilah dia sebuah benzen dan ini punya H. Oke. Nah, ini supaya dia ini menjadi metaklorobenzen sulfonat. Berarti kita ubah dulu menjadi sulfonat. Sulfonat. Ingat reaksi yang menghasilkan sulfonat adalah asam sulfat. Berarti zat ini kita reaksikan dengan asam sulfat H2SO4. H2SO4 supaya mudah dalam reaksi boleh kita ubah ini menjadi HO kemudian SO3H. Ini SO3H. Jadi yang SO3H itu akan mampu menukarkan si H, mensubstitusi si H dan hanya akan keluar bergabung dengan si HO, maka akan diperoleh senyawa dengan rumus, ini saya kopikan dulu. Oke, maka akan diperoleh senyawa benzen dengan ikatan tergantung benzen sulfonat. Berarti ini adalah SO3H. Ini namanya asam benzen sulfonat. Nah, reaksi ini disebut reaksi sulfonasi. Jadi ingat reaksi ini disebut reaksi sulfonasi. Artinya reaksikan dengan asam sulfat. Reaksi pertama sulfonasi, oke? Maka ini sudah pasti jawabannya, sulfonasi. Nah, bagaimana membuktikan itu adalah ada klorinasi. Mari kita lihat. Dari benzen sulfonat yang strukturnya tadi adalah di sini SO3H supaya menjadi metaklorobenzen sulfonat. Soal metaklorobenzen sulfonat. Artinya bertambah lagi kloro dalam struktur benzen sulfonat tersebut. Akan ditambah meta. Meta itu berarti posisi ke nomor 3 ya, 1,3 metanya. Ini adalah di sini ada Cl. Nah, supaya menjadi Cl, otomatis kita harus tambahkan dengan Cl2. Cl2 itu boleh saya tuliskan ClCl. Ini biasanya dengan katalis FeCl3. Nah, ini namanya substitusi kedua. Untuk substitusi kedua, ingat di sini ada H, tanpa ditulis ini juga ada H. Semua ini ada H.
Nah, yang SO3H, ingat itu adalah pengarah meta. Jadi substituen yang mau masuk, ini katakanlah Cl, dia akan menukarkan H pada posisi meta. Ini 1, ini 2, yang ini 3. Meta itu adalah nomor 3. Ini hanya ditukarkan dengan Cl. Oke, maka jadilah pada Cl di sini. Tambahkan hasil sampingnya adalah HCl. Ya, asam metakloro benzen sulfonat. Kalau dalam opsi jawabannya adalah sulfonasi dan klorinasi. Soal berikutnya adalah tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia dalam hal ini yang kita pelajari namanya hukum Gay-Lussac ya. Kesimpulan Gay-Lussac? Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume untuk gas-gas. 10 ml campuran gas, berarti ada 2 gas, gas metana CH4, kemudian gas etena C24. Ketika dibakar diperoleh 12 ml gas CO2 nih. Ini CO2-nya. Kemudian ditanya berapakah volume gas metana dalam campuran. Maka mari kita jawabkan ya. Dari 10 liter campuran gas ini 10 liter totalnya terdiri dari 2 gas, satu CH4 dan satu lagi adalah C2H4. Nah, ketika ini dibakar berarti kedua ini nanti tambah O2 tambahkan dengan O2. Jadi reaksinya harus satu-satu ya. Kemudian karena volumenya kita belum tahu, boleh kita buat ini misalkan. Kita misalkan ini volumenya adalah bernilai X. Karena satuannya mililiter, berarti ini X mililiter lah. Berarti ini selanjutnya volumenya adalah sebanyak total dikurangi dengan X. Berarti 10 dikurangi dengan X mililiter. Ketika kedua campuran ini dibakar diperoleh CO2 12 ml. Nah, dalam soal ini kita harus membuatkan reaksi masing-masing. Bagaimana reaksi masing-masing? Reaksi masing-masing adalah pembakaran CH4 dan C2H4. CH4 ketika dibakar akan diperoleh reaksi menghasilkan CO2 tambahkan dengan H2O. CO2 tambah H2O. Gas satu lagi adalah C2H4. Ditambahkan dengan oksigen akan diperoleh CO2 juga tambahkan dengan H2O. Nah, setarakan di sini C-nya sama, H di sini 4, berarti sini akan diperoleh 2. Supaya O-nya sama, ini 2 tambah 2 4, berarti supaya yang di kiri 4. Ini tadi 2 ya, 2. Supaya di kiri 4, ini juga kali 2. Nah, reaksi yang kedua ini juga belum setara. Bagaimana membuat setaranya? C di kiri 2, samakan di sini 2. Hanya 4 di sini, kali 2 di sini. Kemudian O-nya di sini 6, karena 4 tambah 2. 6 itu ya. Berarti ini harus kita kali 3. Nah, kita masukkan soalnya. Ini tadi X mililiter. Berarti di sini kita buat X mililiter. Sesuai koefisien akan kita peroleh di sini. Di sini adalah koefisien ditanya 1/1 dari X. Berarti di sini juga kita peroleh adalah X mililiter. Nah, C2H4 itu tadi adalah volumenya 10 kurang X. Berarti kita buat sini 10 kurang X mililiter. Itu sesuai koefisien, ke koefisiennya si CO2 dapat 2 kali. 2 kali 10 dikurang X mililiter. Nah, yang 12 ini itulah yang dikatakan volume total gas CO2. Volume total dari gas mana? Yang gas atas dan gas bawah yang di sini. Berarti kalau kita buat VCO2 total itu sama dengan X mililiter. Bukan, 12 mili ya. 12 mililiter. Artinya, tambahkan X dengan 2 kali 10 kurang X, dapatlah 12 mililiter. Kita buat. X mililiter atau X saja langsung, X tambah yang ini 2 kali 10 20 dikurangi dengan 2X sama dengan 12 mililiter.
Oke, X dikurang 2X. Berarti di sini adalah minus X. Minus X sama dengan 12 dikurang 20. Berarti minus 8. Minus 8. Artinya dapat kita peroleh X itu adalah 8 ml. Siapa tadi X? Kita misalkan si metana. Dan ini adalah gas si metana. Berarti jawabannya langsung kita buat 8 ml. Udah dong. Kita masukkan ke soal yang berikutnya. Soal nomor 6 tentang polimer. Ada polimer, monomer, dan letaknya atau terdapat di mana dia. Yang ditanya di soal adalah manakah data yang berhubungan dengan tepat. Data yang berhubungan tepat berarti dia yang sesuai polimer dengan monomer dan letaknya. Kita mulai. Polivinil klorida itu kan PVC, maka monomernya bukan nukleotida. Ini yang salah ini. Jadi yang salah itu adalah di sininya. Ini salah karena seharusnya monomer dari PVC adalah vinil klorida ya. Salah. Karet alam itu isoprena. Oke, isoprena digunakan sebagai pipa dan selang air. Salah, untuk menggunakan pipa kita menggunakan PVC. Yang ini salah ini ya. Kemudian asam nukleat itu di sini vinil klorida. Ini vinil klorida, ini vinil klorida. Nah, ini salah juga karena untuk dia asam nukleat bukan dibentuk dari vinil klorida. Oke. Kemudian yang bagian glikogen. Nah, glikogen itu dibentuk dari glukosa, benar, karena glikogen adalah polisakarida terdapat dalam jaringan otot dan hati. Yang ini benar. Oke, yang ini benar dan ini benar. Polistirena itu monomernya adalah stirena. Oke, ini benar. Kemudian digunakan sebagai styrofoam dan kemasan makanan, itu benar. Berarti yang benar hanya ada 4 dan 5. 4 dan 5 itulah bagian yang cantik. Oke, demikian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Kita jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.